Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita selalu terjaga iman dan Islam kita hingga akhir hayat nanti. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertengahan bulan puasa. Seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau sudah memasuki pertengahan itu mulai maju jamaahnya. Dulu pertama tarawih, hari pertama tarawih di masjid ini itu penuh atas bawah, penuh semua, softnya penuh semua. Kemudian hari kedua hilang 2 soft. Sampai hari ini tadi malam itu tinggal 3 soft. Itu saja campur dengan anak-anak, ibu-ibu. Hari pertama, hari kedua itu masih ramai. Sekarang ibu-ibu itu tinggal 1 soft di atas. 1 soft 4 orang di situ. Yang lain anak-anak semua. Padahal 15 hari terakhir itu justru waktu-waktu krusial ya, waktu-waktu penting bagi kita untuk meningkatkan ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Karena pertama 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran. Ya, kita kenal 17 Ramadan. Nah, kita jangan berbicara perbedaan pendapat ya, tapi keumuman saja 17 Ramadan adalah hari di mana Al-Quran diturunkan. Kemudian 10 hari terakhir itu waktu-waktu kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Ya, biasanya itu ini ya, iktikaf 10 hari terakhir. Dulu ketika saya di Al-Irsyad, itu kalau 10 hari terakhir itu pegawai-pegawai itu diliburkan. Jadi tanggal 20 Ramadan itu seluruh pegawai diliburkan. Tapi berangkatnya kemana? Berangkatnya ke masjid. Full iktikaf, sehari semalam tidak pulang. Jadi 24 jam itu di masjid. Ya, makan dari mana? Makan dikirimin. Jadi nggak keluar masjid 24 jam, minimal 5 hari iktikaf. Ya, itu dulu ketika saya di Al-Irsyad, dan sampai hari ini mereka pun Al-Irsyad masih melaksanakan seperti itu. Dan ternyata banyak juga organisasi lain itu juga seperti itu, yang anggotanya itu dikerahkan untuk iktikaf 10 Ramadan terakhir. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu. Sesungguhnya dijadikannya imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Fala takhtalifu, dan janganlah kalian menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbaru, jika imam takbir maka takbirlah kalian. Kemudian fa idza raka'a warka'u,
Ketika imam ruku, ikutlah ruku. Fa idza rafa'a farfa'u. Ketika imam berdiri, maka ikut berdiri. Berdiri yang tidak ya. Kemudian fa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu apa? Ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Dan seterusnya. Pertanyaannya, kita mungkin pernah mengalami. Ya, kita kan sering pindah-pindah. Sholat di masjid satu, masjid lain dan seterusnya. Atau kadang kita sering dalam perjalanan musafir, kita misalnya orang yang tidak kunut, menganggap bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, misalnya begitu. Kemudian kita tiba-tiba sholat di masjid yang masjidnya imamnya kunut subuh. Apa yang kita lakukan? Ikut kunut atau mempertahankan bahwa kunut subuh adalah bid'ah? Kita tetap tidak ikut kunutnya imam. Imamnya kunut, tapi kita meyakini bahwa kunut subuh adalah bid'ah. Apa yang kita lakukan? Dalilnya innama ju'ilal imam liutama bihi. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Imam sholat berdiri, makmum ikut berdiri. Imam sholat duduk, makmum mengikuti sholat duduk, walaupun makmumnya sebenarnya kuat berdiri, tapi demi mengikuti imam maka harus duduk. Apa yang harus dilakukan? Tetap biarin saja gitu. Imamnya kunut, saya diam saja, tidak perlu mengaminkan. Apakah seperti itu? Atau sebaliknya, misalnya kita yang mensunahkan kunut subuh, kemudian kita makmum di belakang orang yang tidak kunut. Apakah kemudian kita kunut sendiri gitu ya? Misalnya imamnya sami'allahu liman hamidah, agak lama. Imamnya agak lama nih. Kita sempatkan kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Tapi pelan-pelan biar nggak kedengaran yang lain. Apakah seperti itu sholat? Apakah harus mengikuti imam gitu ya? Nah, dulu saya itu sejak lulus dari pesantren tahun 2016 sampai hari ini itu saya hidupnya di masjid. Sampai hari ini saya hidupnya di masjid. Kecuali tahun 2021 itu saya kosong dari masjid. Ya, tidak hidup di masjid. Cuma 1 tahun itu dari 2016. Dari 2016 itu saya jadi imam itu. Ada pernah di masjid Muhammadiyah sekitar setengah tahun lebih jadi imam di masjid Muhammadiyah. Sama dikasih fasilitas rumah, dikasih dan lain-lain lah. Itu selama kurang lebih setengah tahun. Ya. Kemudian setelah itu saya jadi imam di masjid Salafi. Ya, Salafi. Di masjid Salafi itu juga sama, kurang lebih ya setengah tahunan gitu. Sambil mengurus anak-anak yatim di panti asuhan Salafi. Kemudian saya hidup dengan Al-Irsyad yang organisasi dari Arab itu 3 tahun. Ya, jadi imam juga. Padahal basic saya NU. Ini kita ada cerita buat apa namanya itu, buat pembelajaran. Basic saya NU. Ketika saya jadi imam di Muhammadiyah, apakah saya kemudian kunut? Makmumnya Muhammadiyah kan tidak kunut ya. Al-Irsyad juga tidak kunut, Salafi juga nggak kunut. Nah, kalau saya misalnya jadi imam di masjid Muhammadiyah kemudian kunut, kira-kira apa yang dilakukan jamaah? Paling-paling 1 hari aja itu udah besoknya diusir ya.
Begitu. Sama juga ketika ada orang yang tidak kunut, kemudian jadi imam di masjidnya orang NU. Yang di masjid itu adalah ada kunutnya. Dia jadi imam tapi tidak kunut subuh, besoknya nggak bakal boleh ke masjid lagi. Ya, perbedaan semacam ini sebenarnya sudah lama terjadi sejak dahulu. Tapi sekarang itu sudah mending ya, orang sudah menerima perbedaan. Bahkan kita di kantor-kantor, di lembaga-lembaga itu sudah plural. Jadi imamnya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Salafi itu tidak penting. Yang penting kita adalah sholat, gitu ya. Yang penting sholat berjamaah. Kalau dulu di zaman ini ya, zaman ya sekitar tahun di bawah 1000 Masehi ya, tahun 600-700-an, itu yang namanya perbedaan pendapat seperti itu. Misalnya pengikut Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Hambali dan imam-imam yang lain, itu sampai bakar-bakaran masjid. Buka aja sejarahnya. Saking fanatiknya terhadap imamnya, terhadap pendapatnya, itu sampai bakar-bakaran masjid. Nah, kita kan tidak pernah begitu. Jadi masih aman. Dan perbedaan itu adalah rahmat. Dan dalam fikih itu yang namanya perbedaan itu sudah hal yang wajar. Sudah memang kodratnya fikih. Jangankan fikih, Al-Quran. Kita kan belajar Al-Quran ini tahunya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca Fatihah. Fatihah saja itu macam-macam bacaannya. Ada ihdinas siratal pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Ada pakai za, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu sudah macam-macam. Dan Al-Quran saja itu cara membaca Al-Quran yang biasa ini. Ada yang baca sod dengan bibirnya monyong, sodiqin, ya, sola. Ada yang membaca sod dengan tanpa monyong, as-sola, as-sola. Itu saja jadi perdebatan, ribut, saling menyalahkan. Ya, itu Al-Quran. Jangankan fikih, yang fikih itu kebanyakan adalah bersifat zon, prasangka. Jadi kebenaran fikih itu lebih banyak prasangka. Kita sholat, mana yang paling benar? Apakah dengan misalnya takbir yang begini, ataukah yang begini? Atau misalnya ketika sujud, apakah kakinya merapat begini, apakah kakinya menggang begini? Itu juga tidak pernah selesai. Masing-masing mengakui saya yang paling benar, gitu. Pendapat saya yang paling benar. Dan sampai hari ini belum ada belum ada titik temu mana yang persis sama dengan Rasulullah. Karena apa? Karena semua punya pandangan masing-masing, punya perbedaan pendapat. Walaupun dengan hadis yang sama. Ya, kan Rasulullah mengatakan, "Shallu ra'aitumuni apa? Shallu ra'aitu kama ra'aitumuni usolli." Kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nah, kan bisa jadi Rasulullah salatnya kan saat itu sahabat mengikuti Rasulullah, tapi ada Rasulullahnya. Ketika Rasulullah sholat dilihatin kakinya bagaimana, tangannya bagaimana, gerakannya bagaimana, itu diikutin. Nah, tapi kan saat itu kalau salah, sahabat bisa bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, manakah yang benar?" Nah, kalau kita tidak ada Rasulullah, tanyanya kepada siapa? Tanyanya kepada sunnah, tanyanya kepada hadis. Nah, hadis itu penafsirannya banyak sekali. Ya. Jadi hal-hal yang menjadi perbedaan itu kita sikapi dengan apa? Dengan bijak, ya.
Jadi kalau kita misalnya sholat di makmum kepada orang yang kunut subuh misalnya, ya kita ikutin. Kata Ustadz Adi Hidayat, itu kita ikutin imamnya. Ya, kalau imamnya kunut kita ikut kunut, imamnya nggak kunut kita ikuti nggak kunut. Itu kata Ustadz Adi Hidayat. Ada di YouTube videonya. Nah ini masalah kunut. Kunut kan sunnah. Kunut itu hukumnya sunnah. Sekarang misalnya begini, imamnya lupa di rakaat kedua sholat zuhur misalnya, di rakaat kedua imamnya lupa, harusnya duduk, harusnya imamnya duduk dan membaca tahiyat, tapi imamnya lupa, ya, mungkin karena banyak pikiran atau banyak beban atau karena mendekati bulan atau mendekati hari raya gitu ya. Di rakaat kedua lupa naik gitu ya, makmumnya sudah mengingatkan subhanallah, tapi imamnya naik saja berdiri. Apa yang dilakukan makmum? Imamnya diingetin berdiri saja. Apa yang dilakukan makmum? Pak, apa yang dilakukan makmum? Ikut berdiri atau duduk saja? Ikut berdiri. Oke, ini di rakaat kedua, makmum ikut berdiri. Sekarang di rakaat terakhir, sholat zuhur masih. Di rakaat terakhir, imamnya lupa. Harusnya tahiyat akhir dan salam. Tapi imamnya lupa, berdiri saja. Karena biasanya kan imam itu takbir intiqal, takbir gerakan pindah dari rukun satu ke rukun berikutnya. Itu kan ini membacanya diakhirkan. Jadi sudah bergerak baru Allahu Akbar. Jadi imam sudah berdiri, makmum baru subhanallah telat gitu ya, baru mengingatkan. Apa yang dilakukan makmum? Ikut berdiri nambah 5 rakaat atau imam duduk saja atau langsung salam makmumnya? Apa yang dilakukan makmum? Ini sering terjadi, saya juga pernah terjadi di sini 2 kali. Apa yang dilakukan? Nah, kemarin ini Pak Imam Zainuddin juga terawih. Ini sama. Terawih, pas terawih lupa rakaat kedua. Naik gitu. Ikut berdiri apa duduk Pak Redin? Berdiri. Oke. Berdiri ya. Ada yang duduk? Gimana? Sudah diingatkan, imamnya berdiri. Kemudian makmumnya ikut berdiri. Karena dalilnya innama ju'ilal imam liutama bihi, dijadikannya imam untuk diikuti. Apakah mengikuti imam itu? Jadi sholat ini sebenarnya dalil tersebut itu saya baca kandungannya. Itu ternyata bukan hanya imam sholat, tapi imam sebagai pemimpin umat. Makanya Nabi itu ya pemimpin agama, ya pemimpin negara. Jadi ketaatan dalam sholat antara makmum dengan imam itu juga mencerminkan ketaatan rakyat kepada ulil amri, kepada pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya nyuruh ke selatan ya ke selatan, ke utara gitu ya. Hah? Nah, kan akhirnya muncul kan. Apakah kalau salah tetap diikutin? Sama dalam sholat, apakah ketika salah tetap diikutin? Nah, ini fungsinya kita mengetahui rukun-rukun sholat, hal-hal yang wajib di dalam sholat. Kalau imam kemudian menambahkan rakaat 5 rakaat, maka itu adalah sebuah kesalahan. Tapi bagi imam sah menambah rakaat kelima. Kenapa? Karena kaidahnya, kalau kita sholat kemudian lupa
apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka yang diyakinkan itu adalah kita baru 3 rakaat. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Maka kita lupa. Tadi saya sholat sudah 4 rakaat, apa masih 3 rakaat? Maka yang dimenangkan adalah 3 rakaatnya. Jadi imam itu meyakini bahwa baru 3 rakaat. Jadi imam sah menambahkan 1 rakaat. Jadi dalam imam itu dihukumi dia sholat 4 rakaat sesuai dengan keyakinannya. Tapi bagi makmum yang tahu, yang ingat dan dia mengingatkan, maka kalau makmum ikut naik menambah 1 rakaat, berarti makmum dihukumi sholat 5 rakaat, dan sholat duhur itu 4 rakaat. Maka kalau makmumnya ikut berdiri, jika makmum yang tadi mengingatkan ikut berdiri, maka sholatnya makmum ini batal, tidak sah. Ya, kenapa? Karena itu sebuah kesalahan. Ya. Dan kemudian bagi makmum yang masih ragu-ragu, ini yang benar mana? Yang benar imam atau makmum yang tadi mengingatkan? Maka itu boleh berdiri. Karena dia juga ragu, maka yang diyakinkan adalah, yang dikuatkan dia ikut imam. 4 dia masih 3 rakaat. Karena apa? Karena dia ragu, tidak tahu. Tapi bagi yang yakin bahwa imamnya lupa menambah rakaat, maka dia harus duduk menunggu imam menyelesaikan rakaat kelima. Dan nanti ketika imam sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi dan salam bersama imam. Itu opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, bisa makmum itu kemudian langsung mufaraqah. Niat dalam hatinya, saya memisahkan diri dari imam, dan kemudian salam. Jadi imam melanjutkan rakaat kelima, kita salam, tapi dihitung sholat sendirian. Karena apa? Karena mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Ya, itu ini kalau kita sholat mengalami seperti itu, maka ini diingat-ingat ya. Karena sering terjadi. Kadang kalau terjadi begini, itu bingung jamaah itu. Tengah-tengok ya. Ini mana nih ikut yang mana nih, ikut yang berdiri atau yang duduk saja nih. Pasti tengah-tengok gitu ya. Nah, itu juga fungsinya orang yang berada di belakang imam persis. Jadi orang yang di belakang imam persis itu fungsinya bila imam melakukan kesalahan, ini yang jadi acuan orang yang sholat di belakang imam persis. Kayak kemarin itu di media sosial, di Facebook itu ada kejadian imamnya lagi sujud, baru sujud pertama, kemudian nggak naik-naik gitu, nggak duduk. Ternyata apa? Meninggal dalam keadaan sujud, jatuh dia. Nah, kemudian makmum yang di belakangnya imam persis ini langsung maju menggantikan, tapi mungkin karena si makmum ini panik ya melihat kejadian itu, dia langsung berdiri gini, langsung lanjut rakaat. Seharusnya kan mengikuti gerakan yang tadi, jatuhnya pas di sujud pertama, maka dia harusnya duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi baru naik. Tapi mungkin karena panik gitu ya, antara mau menyelamatkan dulu atau melanjutkan sholat gitu, sehingga makmum ini langsung menggantikan imam, berdiri dan melanjutkan rakaat. Tapi itu video potongan ya. Tapi ada komentar kemudian ini imam pengganti ini kemudian menambah 1 rakaat lagi karena menganggap bahwa sholat rakaat yang tadi yang pas imam itu jatuh itu tidak sah. Ya, itu fungsinya orang yang sholat persis di belakang imam. Jadi kalau kita mau sholat di belakangnya imam persis, itu kita ukur gitu ya.
Kita ukur nih, kira-kira kalau imamnya nanti tiba-tiba jatuh gitu, batal, bisa nggak gantiin gitu. Ya. Wallahu bisa. Baik, kita lanjutkan di rukunnya. Wal khamisu ar-ruku'u maqrunan bit tuma'ninati hatta tastaqirul a'dha'u. Ya. Wal khamisu, dan yang kelima, rukun salat yang kelima adalah ruku maqrunan bit tuma'ninati, bersamaan dengan tuma'ninah, hatta tastaqirul a'dha'u, sehingga berhenti sejenak semua anggota tubuh. Jadi apa sih artinya tumakninah itu? Dalam mazhab Syafi'i atau dalam kalangan Syafi'iyah, tumakninah itu adalah sukunun ba'dal harakati bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadrin subhanallah. Apa sih artinya? Tumakninah adalah berhenti sejenak setelah melakukan gerakan. Bihaitsu yastaqiru, sehingga badan itu, anggota tubuh itu berhenti dan menetap. Artinya berhenti menetap itu apa? Kayak patung gitu ya. Jadi dianggap seperti patung begitu. Jadi misalnya orang ruku sudah posisi begini, dia diam, tidak ada gerakan, apa kepala geleng-geleng, apa tangan putar-putik gitu. Itu tidak ada. Semua tubuh itu dalam keadaan tenang, anteng, tanpa gerakan. Tetap gitu ya. Udah klek gitu. Itu artinya tumakninah. Biqadri subhanallah, sekira bacaan subhanallah. Kira-kira ya 2 detik lah subhanallah. Nah kan kita sering lihat itu di video-video, kalau biasanya kalau menjelang Ramadan atau bulan Ramadan itu beredar video sholat taraweh 7 menit. Sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Nah, kira-kira sah apa enggak itu sholatnya? Sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Kalau kita lihat videonya itu kan naik turun banter banget gitu ya, kenceng itu. Nah, kalau dia meninggalkan tadi tumakninah tanpa ada jeda gitu ya, berhenti sejenak itu, maka tidak sah sholatnya. Ya, ini kita hukumi secara hukum fikih. Ya, tapi kalau mereka punya keyakinan lain, ya biarkan gitu ya. Tapi kita menghukumi secara hukum fikih, jika tidak ada tumakninah terlalu cepat seperti itu dan bacaan Fatihahnya juga tidak jelas, maka tidak sah. Gitu ya. Tidak sah. Ya, kalau ukuran kita tumakninah cepat, itu ya minimal bacaannya masih terlihat, bukan alhamdulillah amin, itu tidak bisa. Minimal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau masih bisa didengar bacaannya, itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau bacaannya sudah tidak bisa didengarkan, nah itu sudah keluar dari batasan. Wal wajibu fihi ay yakhbiya ba'dal fatihati hatta yasila kaffahu ila rukbatayhi. Dan setelah membaca Fatihah ketika dilakukan ruku itu menempatkan telapak tangan pada lututnya. In kana mu'tadillal khilqati, jika orang tersebut ukurannya sedang gitu ya, ukurannya pas. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang tangannya lebih panjang atau kakinya lebih panjang, itu beda lagi. Tapi bagi orang yang ukurannya standar, itu tangan menyentuh apa? Menyentuh lutut. Ya, tangannya menyentuh lutut. Wasunnatu ayyas wiya fihi zuhruhu wa unuquhu. Dan disunahkan dalam ruku itu posisinya
lurus. Apa ini, punggung itu lurus, jangan melengkung begini, tapi lurus. Jadi kalau dianalogikan, kalau dicontohkan, diibaratkan, itu air dalam gelas ditaruh di atas punggung itu tidak tumpah. Jadi lurus seperti meja ini gitu ya, kalau bisa. Kal sahifatin, seperti papan. Wayang sobu saqaihi wa ya'khudhu rukbatayhi biyadayhi. Dan apa? Meluruskan ini apa? Betisnya ya. Meluruskan betisnya. Wa ya'khudhu rukbatayhi biyadayhi ma'a tafriqi asabi'ihima. Dan memegang apa ini? Lututnya itu dengan cara jari-jarinya itu terbuka, bukan begini ya, tapi terbuka. Ya, biyadih ma'a tafriqi asabihi, dengan cara meregangkan atau apa? Membuka jari-jarinya. Wa yaqulu fihi subhana rabbiyal azim, dan kemudian membaca subhana rabbiyal azim. Ini bagi yang membacanya subhana rabbiyal azim. Karena ada yang baca bacaan lain seperti subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Ada juga yang lain. Jadi macam-macam bacaan ruku juga macam-macam. Bukan cuma subhana rabbiyal azim. Kemudian wa adnal kamali salasu marratin. Dan sedikitnya bacaan untuk mencapai kesempurnaan bacaan ruku tadi itu adalah 3 kali. Wasadisu al-i'tidalu maqrunan bituma'ninati. Kemudian yang keenam adalah i'tidal, berdiri setelah ruku, itu namanya i'tidal dengan tumakninah, ya, dengan tumakninah hatta tastaqirul a'dha'u, sehingga badan itu dalam kondisi tetap tenang, ya. Wal wajibu fihi ay ya'uda ba'da ruku'i, dan yang wajib dari i'tidal adalah kembalinya dari ruku, lima kana alaihi qablahu was-sunnatu ay yaqula fi hali raf'ihi min ar-ruku'i sami'allahu liman hamidah, dan kemudian membaca sami'allahu liman hamidah. Fa idza i'tadala qala rabbana lakal hamd, dan ketika kita sudah posisi dalam berdiri maka membaca rabbana walakal hamd. Jadi sami'allahu liman hamidah itu dari ruku pindah ke berdiri bacaannya seperti Allahu Akbar. Jadi penggantinya Allahu Akbar saat ruku menuju i'tidal itu dengan bacaan sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah baca sami'allahu liman hamidah, dalam keadaan berdiri membaca Rabbana walakal hamdu, bisa dipanjangkan Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi dan seterusnya. Ya, itu sunnahnya seperti itu. Wa ayyaqnuta fi i'tidalir rak'atil akhirah minas subhi kulla yaumin, dan disunahkan membaca qunut pada rakaat terakhir salat subuh. Ini karena kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, ya ada sunnah qunut subuhnya. Kemudian wa minal witri fin nisfi tsani min Ramadan, dan ada witir ada qunut saat salat witir di rakaat terakhir di pertengahan terakhir bulan Ramadan, berarti besok malam. Ini baru 14 ya. Ini hari ke-14 ya. 14 Ramadan. Berarti nanti malam masuk 15. Jadi besok malamnya lagi. Malam ke-16-nya itu kita ada qunut ya, qunut witir. Wasabi'u as-sujudu marrataini maqrunan bituma'ninati, dan rukun yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud pertama dan sujud kedua disertai dengan tumakninah.
Wa yushtaratu fihi ayyasjuda 'ala jabhatihi maksyufatan. Dan disyaratkan ketika sujud itu eh, apa? Dengan apa ini ya? Batuk ya. Batuk. Apa ini? Ubun-ubunnya batuk apa ubun-ubun sih? Ya inilah pokoknya batuk ya, batuk ubun-ubun. Ini terbuka. Ya, terbuka tidak boleh ini tidak boleh tertutup. Wala rukbatayhi wala juz'in min butuni yadayhi, dan juga eh, ada bagian-bagian ketika sujud yang diwajibkan nempel di tanah, yaitu ubun-ubun apa batuk, kemudian kedua telapak tangan, kemudian lutut, dan yang terakhir adalah ini telapak kaki ya. Ini kalau ada kita sering melihat itu. Saya juga pernah lihat. Orang sujud, kaki satunya itu numpang di kaki satunya lagi. Kaki kanan numpangi kaki kirinya. Jadi yang nempel di tanah itu cuma kaki kiri. Sama enggak? Itu tidak memenuhi syarat sujudnya. Dua-duanya itu nempel. Walaupun jempolnya saja gini. Jadi jangan diangkat gini, apalagi diangkat dua-duanya. Ini sering kejadian juga. Jadi pas sujud itu telapak kakinya itu diangkat, nggak nempel. Yang nempel cuma ini lutut, telapak tangan dan kepala. Nah itu tidak sah ya. Kemudian disyaratkan juga ketika sujud itu kita menekankan kepala kita ke tanah atau ke lantai. Minimal kita terasa berat. Jadi bukan cuma nempel doang, bukan cuma begini. Kalau baru nempel itu belum memenuhi syarat sujud. Jadi harus ada rasa berat. Wa ayyatasaqala birasihi, dan hendaknya menekan kepala ketika sedang sujud, hatta yahusa bitsaqili, sehingga orang tersebut merasa beratnya kepala. Jadi kalau kita sholatnya buru-buru, kadang-kadang kan cuma nempel doang, langsung kita nempel naik lagi. Nah itu tidak sah sholatnya. Jadi kita saat sujud itu harus merasa berat. Jadi ada tekanan dari atas sehingga kepala ini terasa ada beban, ya, ada beban menekan tempat sujudnya. Makanya sebagian orang itu ada yang kepalanya batuknya ini hitam. Itu karena untuk menekannya, menekan. Kalau terlalu banyak sujud, katanya kalau banyak sujud ininya hitam, ya. Tapi yang nggak mesti juga. Ya, itu hanya sebatas ini saja, apa ya, ciri-ciri saja dan tidak mutlak. Nah, itulah syarat sahnya sujud. Baik, sampai di sini wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.